Pagi, saudaraku. Pagi hari ini saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message untuk berani mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup kita. Keputusan yang akan berdampak baik ketika kita hidup di bumi sampai di kekekalan. Maka berani saya katakan, ini adalah sebuah keputusan besar. Keputusan apa, Pastor? Kita harus berani membuat keputusan untuk hidup suci. Karena setiap kita bukanlah manusia yang selalu hidup suci. Kita melewati puluhan tahun hidup kita tidak dalam kesucian. Jujur, saudaraku, betul nggak? Tapi kali ini kalau kita mendengarkan renungan-renungan begini, kita tahu pengajaran yang benar, kita mendengar suara kebenaran ini. Maka mau tidak mau Anda dan saya dirangsang untuk mengarahkan hati, membulatkan tekad untuk kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, untuk kita bisa melakukan 24 jam 7 hari hidup kita dalam kesucian Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, kuduslah kamu. Itu perintah. Kuduslah kamu sejak kamu di bumi. Nah, kuduslah dari sekarang cara hidupmu, cara berpikirmu yang akan membawa kesucian, yang akan membuat hidupmu menjadi sesuatu yang indah di pemandanganku. Sampai-sampai kau bisa berkata, kalau hidupku tidak di dalam kesucian, ada yang tidak lengkap dalam hidupku. Ada yang kurang utuh rasanya dalam hidupku. Aku kurang bahagia kalau aku tidak hidup dalam kekudusan Tuhan. Maka jangan juga berpikir bahwa kesucian yang kita miliki akan membuat kita tersingkir dari dunia. Itu yang dihembuskan setan kepada engkau dan saya supaya kita takut hidup suci, takut dijauhi manusia. Tahukah, kalaupun tersingkir oleh manusia, kita tidak punya teman lagi. Karena kita berjuang hidup suci di mata Tuhan. Tidak masalah, saudaraku. Berani gak bertaruh begitu? Kalau kau hidup di dalam sebuah pekerjaan yang tidak kudus, kau berani gak berjuang tetap hidup suci meskipun kau tersingkir dan terbuang pada akhirnya? Saudaraku, renungkan itu. Renungkan itu. Jangan berpikir bahwa kesucian itu bukan urusan kita. Hidup kita tidak mungkin tidak berubah. Sebab kesucian itu bisa membuat hidup kita berubah. Allah Elohim Yahweh Bapa kita yang hidup itu, sang pencipta langit dan bumi itu, akan melindungi engkau dan saya secara sempurna kalau kita memperjuangkan kekudusan hidup. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa dalam diri kita. 1 Petrus 1:16-17 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kalimat perintah dari Bapa. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jadi kalau kita mau masuk dalam wilayah kekudusan Tuhan, kita seperti pakai baju putih, dan memang darah Yesus sudah menguduskan kita. Kita akan lebih hati-hati, sebab kalau ada noda akan tampak di baju putih kita. Kesucian hidup itu akan membuat kita lebih takut, lebih gentar. Ada perasaan gentar kalau aku berbuat salah di mata Allahku. Sulit untuk menikmati dosa walaupun dosa itu nikmat untuk daging kita. Tapi kita sudah punya komitmen, maka ketika kita punya dosa, kita merasakan penyesalan dan kesedihan yang sakit, saudaraku. Tidak perlu berbuat dosa besar. Hal-hal kecil, kemelesetan kecil itu cukup mengganggu hidup kita dan kenyamanan kita di mata Tuhan. Maka pada pagi hari ini saya mau mengingatkan, jangan ditunda, hiduplah kudus. Karena penundaan akan membuahkan kegagalan, saudaraku. Tekad kita untuk memiliki kesucian itu adalah merupakan ukuran seberapa kita sungguh-sungguh serius mau berurusan dan memeluk Tuhan kita. Karena tidak ada parameter lain untuk menunjukkan keseriusan seseorang untuk berurusan dengan Tuhan dalam hal kesucian.
Selain mereka berjuang sungguh-sungguh hidup suci untuk menyenangkan Bapanya. Sejarah hidup kita akan berubah. Jadi kalau keadaan kita tidak berubah, ada yang salah. Ayo kita mulai dari hal kesucian ini. Ketika kita serius berurusan dengan Allah, maka Allah akan serius berurusan dengan kita. Udah deh, gak usah sibuk dengan masalah ekonomi, kesehatan, masalah anak-anak, masalah apapun. Tapi objek masalahmu adalah Tuhan. Tuhan akan tolong hal-hal yang lain itu yang tidak primer, saudaraku. Karena kita menghormati Dia. Ngerti gak, saudaraku? Itu loh kuncinya. Maka benar Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka segala hal dalam hidupmu ditandai Tuhan, dipelihara Tuhan. Itu loh saudaraku. Seberapa engkau dan saya serius mau berurusan dengan Tuhan, ukurannya seberapa kita mau suci dalam hidup kita. Tapi selama ini kita tidak memikirkan ini sungguh-sungguh. Kristen kita gadungan, saudaraku. Kristen kita itu amburadul. Kita suap Tuhan dengan pulang pergi gereja, dengan sibuk di pelayanan di gereja, ikut choir, ikut worship leader, jadi pengkhotbah, jadi majelis, jadi penginjil, nginjil, tapi kelakuannya nggak suci. Worship leader nyanyi nangis-nangis di mimbar, tapi kelakuannya nggak suci. Coba, apalagi jadi pendoa. Apa yang mau didoakan? Mulutmu aja nggak bersih. Mulut kita nggak suci, kotor. Kita bicarain orang, jelekin orang, kutukin orang. Coba bayangin, saudaraku. Itu kita bertahun-tahun hidup seperti itu. Kekristenan kita gadungan. Betul. Maka boleh saya katakan begini, kesucian itu abstrak, saudaraku. Karena setiap kita punya kelasnya masing-masing. Artinya begini, pastor ngomong apa sih maksudnya punya kelasnya? Setiap kita itu punya tuntutannya masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi goalnya sama seperti Yesus, kesuciannya. Itu titik tertingginya. Tapi setiap kita kan berproses kan. Lah kelas kita kan masing-masing. Lah maka dari itu saya katakan kesucian itu abstrak. Jadi berjuanglah. Hukumnya siapa? Tuhan. Contohnya siapa? Yesus. Udah jelas itu. Kita ngandalin siapa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Coba lu mau apa lagi, saudaraku? Kalau kita nggak mau serius, tools kita, perangkat kita untuk hidup suci itu udah disiapin Tuhan. Tapi segala sesuatu harus ada temptation-nya, harus ada ujiannya. Maka setiap kali kita mengalami pencobaan-pencobaan, kita jangan gagal. Kita minta kekuatan Roh Kudus. Kalau gagal segera balik. Amin, saudaraku. Itulah, karena kesucian kita harus berangkat dari perasaan Tuhan. Kita harus berangkat dari apa yang dirasa oleh Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam hatimu dan hatiku untuk kita tahu standarnya Allah itu mana. Maka kita tidak bisa lagi ngomong abstrak, tapi pasti. Coba saudaraku, itulah levelingnya. Kalau saya mencoba memahaminya pelan-pelan, nyenengin Tuhan itu gimana sih? Pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai kita punya leveling tinggi. Kita tidak lagi hanya di otot-otot besarnya nyenengin Tuhan, tapi sampai di urat-urat kecil hidup kita. Sampai di urat-urat kecil hidup kita, kita mau nyenengin Tuhan. Hal kecil. Kan pastor sudah banyak diam, tapi dalam diamku, pikiranku, hatiku, sikap hatiku, gerak-gerik perasaanku, kan gak ada yang tahu. Lah disitulah urat-urat kesucian itu dirajut, saudaraku. Saya sedang duduk lihat sesuatu. Disitulah urat kesucianku ketika aku melihat barang yang kusukai, yang kuimpikan selama ini. Sudah mati belum? Wah, itu urat-urat kesuciannya harus bisa kita deteksi dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Maka 1 Korintus 6 ayat 17 berkata, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh, maka kita harus tinggal dalam Tuhan. Kalau agama yang kesuciannya didasarkan hukum, maka orang akan terikat dengan agama itu melalui sarana hukum. Tapi kalau kita anak-anak Allah, kesuciannya standar Allah, pikiran Allah, perasaan Allah,
seleranya Allah. Coba saudaraku, coba cita rasanya Allah, taste-nya Allah. Loh, itu loh saudaraku. Dan Roh Kudus pasti kasih tahu, ini gak boleh nak, ini meleset, kamu mendukakan perasaanku. Kan Roh Kudus rohnya Bapa. Kamu mendukakan perasaanku, aku gak suka ini. Nah itu loh saudaraku. Maka banyak-banyaklah berdoa. Yesus banyak-banyak berdoa. Ada kesempatan dia berdoa, ada kesempatan dia melipir bersih berdoa. Di mana Yesus? Guru di mana? Oh doa. Guru di mana? Doa. Guru di mana? Doa. Doa, doa, doa. Kenapa? Doa pilar kekuatan Yesus untuk bisa mengerti kehendak Bapaknya. Supaya dia tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kristen hari ini gak pernah berdoa. Dengerin khotbah terus, tapi gak pernah doa. Nyanyi-nyanyi terus, tapi gak pernah doa. Coba deh saudaraku. Gak minat, kalau doa ngantuk tidur. Ngapain doa? Mesti banyak orang Kristen, aduh, doanya pas apa? Pas makan, pas mau berangkat kerja, pulang kerja, pas sakit, ya pas gak bisa bangun itu di rumah sakit butuh, pas demam, pas hutangnya banyak, pas gak ada jalan keluar, itu baru doa. Tapi hari-hari hidup dia gak ada kerinduan doa. Gimana kita bisa mengerti tuntunan Tuhan kalau kita gak berdoa? Ingat ya saudaraku, ukuran kekristenan itu Tuhan Yesus. Yang dimau Bapa kita itu pribadi Yesus. Nanti ya, jadi orang yang benar-benar mau memburu kesucian standar Allah baru mengerti apa artinya ikatan satu roh dengan Allah. Dan itu luar biasa. Kita akan bersentuhan dengan Tuhan, dengan perasaannya setiap saat. Di situ baru ada jalinan hubungan dengan Tuhan. Intimacy with God yang amazing, yang luar biasa. Baru kita mengerti apa artinya tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita. Akhirnya kita bisa berkata, wow, kesucian dalam Kristen itu tidak bisa ditulis. Karena hanya bisa dirasakan oleh Allah dan orang itu sendiri. Maka saudaraku, kehidupan rohanimu dan rohaniku itu subjektif. Ada jalinan hubungan yang tidak bisa saya utarakan, tapi bisa kau rasakan. Ketika kau menyambut perjumpaanmu dengan Allah dalam kesucianmu, itu akan mengkondisikan dirimu semakin melekat dengan Tuhan. Dan kau baru bisa merasakan hadiratnya. Dan kau bisa merasakan dialah pribadi satu-satunya yang membuat kau dan saya bisa teduh, bahagia dan damai. Maka benar kata pemazmur yang berkata, selain kau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Apakah itu engkau dan saya juga sama seperti pemazmur itu? Selain engkau Tuhan, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Renungkan ini dan cross check dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.